Shalom semua warga kerajaan. Memasuki bulan Februari ini, maka tema kita adalah You are the salt of the earth, garam bumi. Dan kita tahu dalam Matius 5:13 itu adalah perintah Tuhan bagaimana kita memberikan influence kepada the marketplace, kepada the world, kosmos, sistem dunia ini. Karena yang pertama itu berbicara tentang kualitas warga kerajaan atau budaya warga kerajaan. Berbahagia kamu yang miskin, sebab kamu yang memiliki kerajaan sorga. Dan juga kita lihat di sini, kamu adalah garam dunia. Kehidupan kita not about doing. Doing itu agama. Tetapi being. Kamu adalah, banyak orang berkhotbah, kita harus menjadi garam dunia. Makan banyak yang jadi gula dunia. Ya. Apa tugasnya pada garam? Jika garam menjadi tawar, dengan apa dia asinkan, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya sama sekali. Ya toh, good for nothing. Wah, tidak enak saudaraku ya. Selain dibuang dan diinjak orang. Jadi pertama, hidup adalah pilihan. Pilihan apa? Useful or useless. Kita tahu bagaimana PBB sangat berpihak kepada Hamas. Dan akibatnya orang Israel ya pada Palestina maksudnya. Maka orang Israel tidak mengatakan United Nation. UN itu United Nothing. Karena tidak melakukan apapun menjalankan tugasnya menjaga perdamaian dunia. Itu suatu gambaran yang good for nothing. Karena itu kita harus bertanya pada diri sendiri. Am I useful or useless? Apa yang kita alami di dunia ini di mana-mana? Semua masalah penipuan ataupun korupsi dimulai dengan apa? Kerakusan, greed, ketamakan, tidak merasa cukup. Cukupkan dengan gajimu. Karena Yohanes Pembaptis kepada tentara Romawi. Tentara Romawi itu gajinya tinggi sekali. Ya, ketika tentara Amerika liburan di Bali, waduh, allowance-nya gede sekali. Satu hari $500. Buat jalan-jalannya, buat makan-makan. Apalagi tentara Romawi pada jatuh yang menguasai dunia. Tetapi firman Allah mengatakan bagaimana garam itu sangat useful. Kalau saya ada di daerah tidak ada obat, suara saya gerok, suara saya kumur garam, selesai. Dan ingat waktu COVID kita cuci hidung kita dengan air garam. Dan luar biasa, garam itu sangat berguna. Tetapi kalau tidak asin tidak ada gunanya. Selain daripada kerakusan menuju apa? Corruption, kerusakan. Yang paling berat adalah kerasukan. Mulai kerakusan. Karena itu nomor satu kita periksa diri sendiri. Kita harus mengambil keputusan hari ini. Kita adalah garam bumi. Periksa itu Matius 5 mulai ayat pertama. Untuk menjadi garam itu pertama rendah hati, belajar dari Tuhan Yesus ya. Lalu juga peka pada penderitaan orang lain, berbahagia yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Semua kualitas-kualitas itu yang dimaksudkan yaitu asinnya garam itu. Satu lagi yang kita harus tahu bagaimana dalam Markus pasal yang selanjutnya kita bisa lihat pasal 9 ayat 49 saya akan terangkan. Hendaklah kamu punya garam di dalam dirimu. Apakah garam itu? Kolose 4 ayat 6 menerangkan bagaimana yaitu season with salt artinya digarami dengan kasih karunia. Saya kira kualitas manusia paling tinggi itu kasih karunia. Grace. Dalam nama Tuhan Yesus. Have salt in yourself. God bless you, warga kerajaan. Amin.
baik bagi kami Tuhan, bagi keluarga kami, dalam segala keadaan kami Tuhan Yesus. Engkau melihara kami sempurna Tuhan. Pagi hari ini kami menyembah Engkau Tuhan, pagi hari ini kami menyatukan hati kami bersama-sama Tuhan, meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala Raja, Tuhan kami, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan.
menggenapi hatimu Yesus. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku inginkan selamanya melebihi segala, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melengkapi hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku inginkan selamanya melebihi segala, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melengkapi hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku inginkan selamanya melebihi segala jalanku. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini, Yesus. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Kau akan melawat setiap kami yang hadir di tempat ini, Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan.
syukur, hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji Kau Tuhan, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan
Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kita ada di minggu pertama di bulan Februari di 2024. Mari kita siapkan hati kita akan merenungkan firman Tuhan untuk tema kita sepanjang bulan Februari ini. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan sebab oleh karena kasih karunia-Mu yang hebat dan dahsyat kami boleh ada sampai ada seperti sekarang ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang hebat. Pagi ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Kami buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa semua kita dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Gak terasa kita udah di bulan Februari aja gitu ya. Nah, sepanjang bulan Februari, Rock Ministry mengangkat tema masih di tema yang spiritual identity, tapi khusus di Februari kita akan belajar tentang the salt, ya, garam gitu. Nah, pengaruh garam dunia untuk memberi arti dalam kehidupan. Ayatnya pasti kita sudah tahu, Matius 5 ayat 13, mari kita baca sama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat ini mungkin sudah sering kita baca, sudah bahkan mungkin jadi ayat hafalan kita gitu. Ya, mari kita baca sekali lagi ya Bapak Ibu ya, Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Oke, Bapak Ibu percaya bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah garam dunia. Amin. Ya, kita ini garam dunia. Coba mari katakan pada diri kita bahwa saya adalah garam dunia. Kalau bulan lalu, bulan Januari, kita belajar mengenai bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus gitu. Nah hari ini masih dalam rangkaian identitas kita gitu ya, bahwa kita ini adalah garam dunia. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di lereng gunung dekat Danau Galilea ya, biasanya kita kenal sebagai khotbah di bukit gitu kan. Nah itu menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah garam dunia. Garam dunia itu adalah keberadaan kita ini bukanlah sebuah himbauan, bukan himbauan gitu ya untuk menjadi garam bagi dunia, melainkan ini adalah sebuah status setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi Alkitab Matius 5 ayat 13 bilang kamu adalah garam dunia, bukan kita ini bagaikan garam bagi dunia. Enggak, Alkitab bilang kamu adalah garam dunia. Jadi kita harus paham dulu bahwa kita ini garam dunia. Kalau Bapak Ibu ingat garam ya, saya sih tidak terlalu pandai lah masak ya. Tapi garam itu nggak perlu banyak-banyak kan. Garam itu paling cuman secukupnya kalau bahasanya di buku menu gitu kan. Hanya secukupnya dia memberi rasa, ya memberi rasa pada makanan itu. Kalau yang punya tekanan darah gitu ya, nah itu kan memang harus makanannya hambar gitu. Nah jadi kalau garam itu memberi rasa buat makanan, tapi juga garam itu bisa mengawetkan misalnya ikan asin gitu kan ya. Nah oke Bapak Ibu, sekarang pertanyaan adalah kenapa sih kok kita ini adalah garam dunia? Itu pertanyaannya kan. Nah Bapak Ibu, sejak kita manusia jatuh dalam dosa, maka seluruh dunia ini menjadi korup di bawah kuasa dosa. Alkitab bilang upah dosa ialah maut ya. Nah dosa itu meracuni seluruh kehidupan manusia ya. Cara berpikirnya sudah jadi korup, cara dia bersikap, berkata-kata semuanya jadi korup. Dan itu membawa kerusakan bahkan kehancuran di seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan antar manusia bukan lagi atas dasar saling mengasihi, tetapi lebih kepada saling memanfaatkan.
Kalau saya bergaul sama si A, dia bisa memberikan apa buat saya. Bukan karena saya bergaul sama A, karena saya mengasihi Tuhan, saya mau supaya hidupnya jadi lebih baik gitu. Jadi ada unsur pemanfaatan. Manusia mengeksploitasi manusia yang lain. Bahkan seluruh sumber daya alam itu dieksploitasi demi kepentingan dan keuntungan manusia itu pribadi gitu ya. Hanya sedikit aja kepedulian akan sesama yang sebenarnya juga hanya sebuah bungkusan dari kepentingan diri sendiri. Apa-apa tuh pokoknya untungnya buat saya apa gitu. Yaitu korup karena dosa. Dosa yang membuat manusia itu kan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Ya. Yesus tidak datang membawa agama kan. Yesus datang membawa pemulihan antara manusia dengan Bapa, ya. Nah, oleh karena itu orang percaya dipulihkan melalui penebusan Yesus Kristus dan berfungsi sebagai garam yang menawarkan racun yang disebarkan oleh kuasa dosa. Jadi, nah sekarang Bapak Ibu, identitas kita sebagai garam itu adalah suatu hal yang istimewa, harus kita pahami dulu itu. Dan harus kita yakini bahwa kita ini sangat istimewa di mata Tuhan. Identitas ini mengandung sebuah keberadaan yang khusus, keberadaan yang berharga di hadapan Allah, dan sekaligus mengandung tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban. Ya, nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa tugas dan tanggung jawab kita itu apa sih gitu. Keberadaan kita ini sesuai nggak status dan keberadaan kita sebagai garam itu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ya, garam itu kan kalau dimasakkan memberi rasa gitu. Tapi tugas dan tanggung jawab garam itu sendiri, kalau di Yehezkiel 43 ayat 24, katakan bahwa garam itu menguduskan. Ya, garam itu menguduskan. Yang lain apa? Garam itu adalah sebuah perjanjian untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di Imamat 2 ayat 13. Yang ketiga, garam mengubah yang buruk menjadi baik dan sehat. Ya. Nah, yang terakhir, garam itu membuat awet. Awet. Salah satu cabang kita di Krayan itu kan di daerah gunung ya Bapak Ibu, jarang jauh untuk ke laut ya. Nah, biasanya kan garam tuh dari penguapan air laut gitu kan. Kalau di Krayan itu ada jemaat kita yang punya namanya Gunung Garam gitu loh. Dan itu bukan di dekat laut. Ya, itu istimewanya Krayan ya. Jadi ada satu daerah yang dimana dia menghasilkan garam untuk seluruh Krayan itu gitu. Dan kan katanya garam itu kan bikin awet muda ya gitu. Nah, waktu Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita ini adalah garam dunia, nah orang Israel itu mendengar, dia memahami untuk empat hal yang tadi saya sampaikan. Menguduskan, perjanjian untuk beribadah kepada Tuhan, garam itu mengubah yang buruk menjadi baik dan sehat, dan garam itu membuat awet ya. Nah, pertanyaannya adalah, saya selesai dengan hal ini Bapak Ibu. Bagaimana agar hidup kita bisa sesuai dengan identitas kita sebagai garam dunia? Apa yang harus kita lakukan untuk hidup yang sesuai dengan identitas kita sebagai garam dunia? Alkitab tadi kan Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita perlu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita berlatih dan berusaha keras untuk hidup kudus dan semakin mengikis semua kebiasaan yang berdosa. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, dalam rangka untuk hidup dalam ketaatan itu, ada usaha, ada latihan yang keras. Ya, dalam hal ini adalah untuk hidup kudus. Ya, dosa yang membuat kita berpikir bahwa kita tidak bisa hidup kudus, kita tidak bisa hidup benar gitu ya. Dosa yang membuat itu, pikiran kita jadi korup semuanya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana supaya garam itu bisa berfungsi, membawa pengaruh. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan.
Cara apa Bapak Ibu? Latih dan berusaha keras untuk hidup kudus. Alkitab katakan kan, latihlah dirimu beribadah. Ya, latihlah dirimu beribadah. Jadi perlu ada latihan dan usaha yang keras yang harus kita lakukan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Yesus sampai taat, sampai di kayu salib Bapak Ibu. Ya, Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa untuk menanggung dosa setiap kita. Nah, perubahan untuk hidup kudus bukanlah sesuatu yang instan terjadi. Itu perlu sebuah komitmen yang kuat dan penguasaan diri untuk berkata tidak pada setiap keinginan dan kesempatan berbuat dosa. Bulan Januari kita mengawali awal tahun 2024 dengan puasa Daniel. Ya, puasa Daniel itu kan challenge diri kita kan, menguasai diri kita, penguasaan diri kita dilatih gitu. Yang suka makan cabai, suka minum kopi, suka minuman berwarna gitu kan ya. Puasa itu membuat kita belajar untuk menguasai diri. Nah, untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup kudus ya, dibutuhkan komitmen. Nggak hanya ada altar call di gereja, didoakan, tumpang tangan, jatuh gitu ya. Tapi butuh komitmen bahwa kita butuh penguasaan diri untuk bisa hidup kudus. Dengan kemampuan manusia kita nih ya Bapak Ibu, pasti nggak bisa. Hanya Roh Kudus yang akan memberi kemampuan buat kita untuk bisa hidup kudus. Ya, masuki 2024 dengan keputusan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, Pak Arifin dalam pertemuan Gembala seluruh Rock di bulan Januari kemarin, beliau mengingatkan bahwa untuk kita masuki 2024 dengan now. now itu N-nya kita ini adalah, kita harus sadar bahwa kita ini naturally, supernaturally. Kita memang hidup secara manusia, tapi kita ada supernaturally, ada Roh Kudus yang hidup dalam kita. O, tadi kan N-O-W gitu ya. N-nya naturally, supernaturally, O-nya obedience. Obedience to the Holy Spirit. Masuki 2024, mari kita lebih belajar untuk taat kepada apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Dan W-nya ini dibagi 3 lagi. W gitu Bapak Ibu. Ya, W yang pertama word. Word itu berarti firman Tuhan. Ya, masuki 2024 Pak Herol masih tetap bicara soal to love Jesus more and deeply. Baca Alkitab setiap hari, jangan bolong-bolong lagi. Udah 2024 masih bolong-bolong. Udah bolong-bolong masih ketawa-ketawa lagi ditanyain, udah baca Alkitab belum? Lupa, sibuk sih gitu. Ya, jadi word, firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan bisa memberi kekuatan buat kita untuk menjalani 2024. Ya, kemudian W yang kedua worship. Ini bukan bicara soal lagu cepat, lagu lambat ya, tapi penyembahan yang kita bangun setiap hari. Penyembahan kepada Tuhan. Kemudian ya W yang ketiga warfare ya, peperangan rohani. Jadi setiap hari berperang Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengupayakan untuk membawa pengaruh kepada orang di sekitar kita, agar makin banyak orang yang menyadari bahwa hidup kudus adalah ibadah yang sangat baik di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau yang pertama hidup dalam ketaatan, berlatih dan berusaha keras untuk hidup kudus. Yang kedua adalah bahwa kita harus membawa pengaruh supaya orang itu sadar bahwa hidup kudus itu adalah sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Dan hidup kudus itu bukan nggak bisa, kalau dengan kekuatan sendiri nggak bisa, tapi dengan Roh Kudus yang akan memberi kemampuan kepada kita untuk bisa hidup kudus. Bapak Ibu, hidup kita itu sebuah perjalanan, ibadah secara total kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya di gereja, ya itu kita harus bersekutu dengan komunitas kan. Nah,
tapi setiap hari dalam hidup kita. Bagaimana kita membangun dari bangun pagi sampai kita mau tidur malam, kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, kita tidak hanya beribadah ketika hadir di gereja atau sedang ikut komsel, seluruh aktivitas kita itu adalah ibadah di hadapan Tuhan. Bahkan Anda yang bekerja, waktu mau bekerja, keluar dari rumah, itu adalah kita sedang beribadah juga di tempat pekerjaan kita. Anda yang masih sekolah, anak-anak kuliah, itu tempat ibadah Anda juga gitu loh. Nah, jadi hidup dalam kekudusan ketika sendirian dan juga ketika berkumpul dengan orang lain, itu adalah sebuah kehidupan yang berintegritas di hadapan Tuhan. Jadi mau ada orang kan ada orang, ada mama papa kah tidak gitu ya, ada gembala komselmu atau tidak gitu. Tetap memiliki keputusan, mengambil komitmen untuk hidup selalu dalam kekudusan. Ya, kehadiran kita dimanapun kita berada harusnya membawa dampak buat orang di sekitar kita. Dan ini bisa kita capai ketika kita sadar bahwa seluruh hidup kita dan segala aktivitas kita itu adalah sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita berbuat baik dan menjadi berkat buat sesama. Itu otomatis pasti langsung jadi garam gitu ya. Pengikut Kristus nggak hanya dipanggil untuk menjadi percaya kepada Tuhan, tapi harus menjadi berkat bagi semua orang dan lingkungan di sekitarnya. Ya, menjadi berkat tentulah ketika kita membawa kebaikan bagi sekitar kita. Ya, omongan kita membawa kesejukan, gitu ya. Omongan kita bisa dipercaya, gitu ya. Pikiran kita tidak mengandung asumsi yang sangat berlebihan, gitu kan, sehingga membuat orang itu malas dekat sama kita. Nah, orang yang percaya, yang merasa puas dengan statusnya sebagai orang Kristen, tetapi tidak mengalami perubahan dalam karakter dan semua tingkah lakunya, itu bagaikan garam yang telah kehilangan keasinannya. Ya. Batuan yang mengandung garam di sekitar Laut Mati itu dipakai sebagai sumber garam di Israel. Pada saat kandungan NaCl-nya ya habis, maka yang tersisa adalah batuan. Dan itu dipakai sebagai bahan pembuat jalan. Artinya diinjak-injak orang. Itu maksudnya di Matius 5 ayat 13 tadi, Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang ketiga, mari berbuat baik dan menjadi berkat buat sesama. Nggak hanya secara materi, tapi kita memberikan kata-kata yang membawa kekuatan, membawa pengharapan buat orang-orang di sekitar kita gitu. Tidak menghakimi, tidak mudah menghakimi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadar bahwa kehadiran kita membuat kebaikan Tuhan itu selalu ada bagi semua orang. Saya ulangi, kehadiran kita membuat kebaikan Allah selalu ada bagi semua orang. Nah, kebaikan kita itu terbukti Bapak Ibu melalui berbagai perbuatan baik itu tadi kan ya. Bukanlah hanya sekedar sebuah pencitraan ya, yang berlaku sementara waktu aja gitu. Oh, karena saya seorang gembala komsel, oh karena saya seorang pemimpin pujian, oh karena saya pemain musik, oh karena saya soundman di gereja, multimedia di gereja gitu. Jadi hanya sekedar pencitraan. Ya. Waktu kita tugas pelayanan dengan tidak itu beda 180 gitu. Kalau tugas, wah on time-nya luar biasa gitu kan ya. Tapi kalau nggak tugas, telat-telat lah gitu. Ya. Nah, jadi jangan Bapak Ibu, jangan hanya sekedar sebuah pencitraan. Kalau pencitraan itu berlakunya sementara aja ya. Tapi biar semua kebaikan itu terjadi secara berkesinambungan. Berarti berkelanjutan gitu ya. Dan orang di sekitar kita itu bahkan alam kita ini juga bisa menikmati dampak baik dari keberadaan kita di antara mereka. Ya, kalau berbicara soal alam, Anda habis makan sesuatu, cari tempat sampah lah, jangan
di sekitar Anda apa aja pura-pura jalan, buang sampah sembarangan gitu. Itu berdampak baik buat di alam gitu ya, itu berdampak baik buat alam. Kemudian dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, biar kehadiran kita selalu mendatangkan kebaikan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan kasih Allah dan memuliakan namanya. Amin. Tundukkan kepala Bapak Ibu, kita siapkan hati kita persiapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar bahwa kami adalah garam dunia. Biar hidup kami membawa kebaikan buat orang-orang sekitar kami. Kami mau membangun kehidupan yang kudus, menyebar kebaikan bagi orang di sekitar kami Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Kau suci kuduskan roti dan anggur biasa ini, dan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti kita, melebihi kepala kita. Kita percaya bahwa ini adalah roti biasa Bapak Ibu. Tapi kita percaya bahwa ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan yang mahal dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita Bapak Ibu. Kita melakukan ini mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bukankah cawan perjamuan yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus? Darah yang membawa penyembuhan, darah yang membawa kekuatan, darah yang membawa pemulihan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami sudah persekutuan lewat perjamuan kudus pagi hari ini. Kami berkati bangsa Indonesia, kami lepaskan shalom, shalom ada atas bangsa ini. Bulan ini adalah bulan pemilihan Tuhan, kami berdoa keamanan terjadi Tuhan. Kalau ada niat jahat orang yang ingin mengacaukan negara ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa siapapun presidennya Tuhan, rajanya atas Indonesia adalah Yesus Kristus Tuhan. Kami berkati untuk Balikpapan, kami lepaskan shalom untuk Balikpapan, berdoa untuk wali kota, diberikan hikmat Tuhan untuk bekerja sungguh-sungguh bagi Balikpapan. Kami berkati Rock Gateway, terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kehendak Tuhan buat menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, kita kepalkan dua tangan kita, ucap berkat dua tangan kita, katakan sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi shalom, damai sejahtera, berlimpahlah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.